Baik, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada pada pertemuan keempat untuk penjelasan materi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bangunan irigasi, kemudian standar nama jaringan irigasi, dan yang terakhir adalah definisi mengenai daerah-daerah irigasi. Yang pertama kita akan bahas tentang bangunan utama irigasi. Jadi langsung saja, yang pertama adalah terkait pengertiannya terlebih dahulu. Bangunan utama atau headworks itu didefinisikan sebagai kompleks bangunan yang direncanakan di dan sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai sebagai keperluan irigasi. Nah, bangunan-bangunan utama ini umumnya itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama itu adalah bendungan tetap. Kemudian yang B ini adalah bendungan gerak, jadi dia bisa dinaik turunkan, sejenis pintu air. Kemudian yang C ini kondisi apabila lahan pertaniannya memiliki elevasi yang lebih tinggi daripada sumber airnya. Kemudian yang D adalah pengambilan bebas, dan yang E adalah pengambilan bebas dengan ambal alam. Nah, ini sama-sama langsung sadap ya, jadi mereka bebas mengambil dari langsung saluran utamanya. Kemudian selanjutnya adalah bagian-bagian bangunan utama itu dilengkapi. Yang pertama itu ada bangunan pengelak, kemudian yang kedua ada bangunan pengambilan, kemudian pembilas, penguras, kantong lumpur, bangunan pengaturan sungai, dan yang terakhir adalah bangunan pelengkap. Nah, untuk detailnya kalian bisa lihat gambar di samping ini. Gambar di samping ini adalah gambar tampak atas. Jadi di sini kalian bisa tahu mana itu kolam olah, pembilas, dan lain sebagainya. Jadi kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada pengambilan. Pengambilan ini ada di sebelah kanan dan kiri. Kemudian di sini ada bendung. Nah, bendung di sini yang dipakai adalah bendung tetap. Nah, setelah bangunan bendung ini biasanya ada kolam olah. Setelah itu di sini ada pembilas, dan kemudian di sini ada konstruksi lindungan sungai, bronjong atau creek di daerah sini. Kemudian di samping sini adalah biasanya kantong lumpur. Di samping kanan dan kirinya biasanya kantong lumpur. Nah, kantong lumpur ini nanti berkaitan dengan sedimen-sedimen yang terbawa arus aliran sungai ini. Kemudian baru setelah itu masuk ke saluran primer. Di sini ada saluran primer kanan dan kiri. Jadi untuk irigasinya, nah yang ini diteruskan langsung ke aliran sungai selanjutnya. Di sini juga ada bangunan-bangunan pendukungnya ya, jadi ada jembatan, tanggul banjir, dan lain sebagainya. Next, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bangunan pengelak. Nah, bangunan pengelak itu apa? Bangunan pengelak itu adalah bagian bangunan utama yang dibangun di dalam air. Bangunan ini diperlukan untuk memungkinkan dibeloknya air sungai ke jaringan dengan jalan menaikkan muka air sungai atau mengambil air dari dasar sungai. Nah, jadi bangunan pengelak begitu ya. Jadi intinya bangunan pengelak itu sebagai cara mengambil air
entah itu dari atas atau dari dasar sungainya. Nah, di sini bila dipakai untuk menaikkan muka air sungai, maka ada dua tipenya. Yang pertama adalah bendung pelimpah, dan yang B adalah bendung gerak seperti yang tadi. Bendung pelimpah maupun gerak memberikan tinggi muka air minimum kepada bangunan pengambilan. Nah, bendung gerak ini merupakan pintu yang dapat dibuka selama terjadi aliran besar atau banjir, sedang bendung pelimpah adalah melintang pada sungai yang merupakan penghalang selama terjadi banjir dan dapat menyebabkan genangan luas di daerah hulu sungai. Nah, sudah terlihat ya perbedaannya seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa bendung gerak ini bisa diatur, pintunya bisa diatur dibuka kemudian ditutup kembali untuk meninggikan muka sungai. Namun jika bendung pelimpah atau bendung tetap itu tidak bisa diatur, jadi muka airnya ya segitu-segitu aja. Jadi jika sudah melewati ambang batasnya baru dia akan melimpah, seperti itu. Kemudian ada juga bendung gerak yang dari karet ya, misalnya disebut yang umum di Indonesia itu adalah bendung karet atau bendung kembang kempis. Nah, ini dia. Di gambar yang kiri ini ada denah dan potongan bangunan bendung pelimpah. Ini yang atas ini adalah tampak atasnya, jadi bendungnya yang ini aliran hulunya. Jadi aliran hulu ketika mengalir dia ke sini, apabila muka airnya tidak melewati pelimpah atau bendung ini, maka airnya akan tetap tergenang di sini di bagian hulu. Nah, apabila ada tambahan air dan muka airnya itu naik dan lebih tinggi daripada elevasi bendungnya, tentu air itu akan melimpas dan mengalir ke bagian sini. Nah, apabila dipotong ini ya, potongan A dipotong melintang seperti ini, jadinya seperti ini. Nah, ini bagian hulu. Kemudian di sini bendungnya, ini bendungnya. Nah, apabila airnya hanya sampai di sini, tentu di sini tidak akan ada suplai airnya, tidak ada air yang akan mengalir. Nah, jika seperti ini keadaannya, airnya akan melimpas. Seperti itu ya. Kemudian yang kanan ini adalah bendung gerak. Nah, jika bendung gerak itu, jadi ini tampak atasnya ini pengambilan utamanya di sini. Di sini ada pengambilan utama. Ya, ini ada pengambilan utama. Kemudian potongan AA. Nah, yang di sini apabila dipotong ini seperti ini. Jadi bendung gerak itu seperti ini pemasangannya. Jadi dia bisa diangkat, jadi airnya dari bawah sini mengalir. Oke, sudah terbayang ya potongannya seperti apa. Ini adalah aliran atau saluran yang ini, dan ini adalah pintunya, pintu radialnya yang ini. Oke, next. Selain itu, bangunan pengelak dapat berupa bendung saringan bawah. Nah, seperti ini. Yang tipe bangunan yang dapat menyedap air dari sungai tanpa terpengaruh tinggi muka air. Nah, tipe ini terdiri dari sebuah parit terbuka yang terletak tegak lurus aliran sungai. Nah, ada tipe
bottom rack atau tipe tirolet. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Baik, kita lanjut. Kemudian, untuk keperluan irigasi bukanlah selalu merupakan keharusan untuk meninggikan muka air. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jika muka air terlalu rendah dan sulit diadakan pembendungan karena masalah tanggul banjir dan sebagainya, maka dapat dipertimbangkan dengan pompa. Nah, jika sistemnya dengan pompa, jadi seperti ini. Jadi ini ada pipa tekan di sini, kemudian ini ada katup. Airnya dari sini kemudian dipompa dia ke atas dan dialirkan ke sini. Jadi intinya kalau pompa itu dipakai jika elevasinya lebih tinggi. Di sini juga dijelaskan karena masalah tanggul banjir misalnya. Oke, jadi seperti ini visualisasinya dengan memakai pompa. Jadi air dihisap pompa, kemudian pompa mengalirkan ke pipa tekanan, kemudian dari pipa tekanan keluar ke katup. Nah, dari katup ini dia mengalirkan ke saluran. Kemudian selanjutnya adalah bangunan pengambilan. Bangunan pengambilan adalah bangunan berupa pintu air. Pintu air. Air dibelokkan dari sungai melalui bangunan ini. Nah, pertimbangan utama dalam merencanakan bangunan ini adalah debit rencana dan pengelolaan terhadap sedimen. Nah, untuk bangunan pengambilan, kalian bisa lihat di sini ada potongan A dan potongan C. Potongan A dan potongan C itu berarti di sini ada pintu bilas, ini dinding pemisah, pintu pengambilan. Ini pintu pengambilan. Bisa ya? Walaupun sedikit kecil gambarnya, saya rasa ini masih bisa dilihat. Ini adalah membilas bagian bawah, ini adalah pengambilannya. Jadi bisa dimengerti ya, ini tanpa atasnya, kemudian setelah ada potongan A dan potongan C baru terlihat mana bangunan pengambilannya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bangunan pembilas atau penguras. Nah, bangunan ini dibuat tepat pada tubuh bendung, yaitu di hilirnya, yang berfungsi untuk mencegah masuknya bahan sedimen kasar ke jaringan irigasi. Nah, jika pada kedua sisi dari sungai dibuat bangunan pengambilan, maka bangunan pembilas juga dibuat pada kedua sisi. Nah, apabila bangunan pengambilan satu, itu berarti bangunan pembilas satu. Jadi harus sama ya. Jadi jika dia ada dua bangunan pengambilan kanan dan kiri, maka bangunan pembilasnya juga dua, di kanan dan kiri. Mereka selalu berdampingan. Bangunan ini ada dua tipe. Yang A itu penguras bawah yang dikenal dengan undersluice, adalah plat beton mendatar di depan dan setinggi ambang pengambilan di antara pintu pengambilan, pintu penguras, dan pilar. Nah, yang B itu pintu penguras yang dibangun sebagai terusan dari tubuh bendung di dekat dan di sebelah kiri ambang pengambilan. Tingginya pintu penguras sama dengan tinggi bendung sehingga dapat dilimpasi air banjir di atasnya. Nah, ini lebih jelasnya pakai gambar saja ya. Yang pertama itu adalah pembilas bawah. Nah, pembilas bawah itu seperti ini. Nah, ada di bawah dia pembilasnya ini.
kan ini pengambilan nih, ini pengambilan, kemudian dipotonglah dia di potongan A. Pembilasnya ada di sini, di bawah pengambilan dia. Kemudian di sini ada potongan AA2 dan BB. BB itu berarti yang ini. Berarti yang terlihat itu yang ini. Terus yang AA ini di sini juga, di sini dia, di bagian yang sini. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Bangunan pembilasnya ada di sini dia, ada potongan di bawah dari bangunan pengambilannya. Ini ada satu pintu bilas, sudah ada keterangan di sini. Kita next, kita ke kantong lumpur. Apa itu kantong lumpur? Kantong lumpur ini berfungsi untuk mengendapkan sedimen seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Sedimen di kantong lumpur ini itu yang lebih besar daripada pasir halus, yaitu antara 0,06 sampai 0,07. Nah, bangunan ini biasanya ditempatin di hilir. Kemudian bangunan ini harus dibersihkan secara berkala dengan menggunakan aliran air deras, di mana endapan di bawah masuk kembali ke sungai. Nah, jadi harus ada maintenance untuk kantong lumpur, karena di sini akan terjadi endapan yang tinggi apabila memang transport sedimen dari sungai itu tinggi. Jadi memang harus maintenance-nya harus sangat dijaga untuk efektivitas dan efisiensi aliran irigasi. Di sini ada layout, di sini juga ada keterangan. A itu adalah bendung, B1 adalah pembilas, B2 pengambilan utama yang di sini. Kemudian C ini adalah kantong lumpur. Nah, kantong lumpurnya seperti ini. Kemudian D1 adalah pembilas. Setelah kantong lumpur dia pembilas. D2 itu apa? D2 adalah pengambilan saluran primer. Nah, sadapnya di sini. Setelah dari kantong lumpur dia. Kemudian yang F itu adalah saluran pembilas juga. Oke. Next. Selanjutnya adalah bangunan pengaturan sungai. Nah, bangunan pengaturan sungai ini adalah bangunan utama untuk menjaga agar bangunan tetap berfungsi dengan baik. Nah, bangunan ini dapat berupa bangunan krip, matras batu, pasangan batu kosong, atau dinding pengarah untuk melindungi dari kerusakan akibat gerusan dan sedimentasi. Nah, seperti ini misalnya tanggul banjir, kemudian jika kalian biasa lihat di bendungan-bendungan tuh ada saringan, kemudian ada tanggul penutup. Nah, seperti ini nih, ada pengarah aliran, jadi seperti ini. Ada krip di sini. Nah, krip di sini fungsinya untuk mengarahkan aliran, jadi bisa diarahkan seperti ini. Jadi ditanggul di sini, kemudian alirannya akan terfokus ke tengah sini. Oke. Kemudian selain yang sudah dijelaskan sedikit di atas, di sini juga ada bangunan pelengkap lainnya. Misalnya yang pertama adalah pengukuran debit sungai dan saluran, kemudian yang kedua pengoperasian pintu air, yang ketiga alat komunikasi, yang keempat adalah jembatan untuk pemeriksaan,
Kemudian yang kelima adalah bangunan pelengkap instalasi tenaga mikrohidro. Dan yang selanjutnya yang biasa kita lihat itu adalah bangunan pelengkap terkait alat-alat ukur. Nah, alat-alat ukur ini tipe-tipenya sangat banyak. Yang pertama ada bangunan ukur ambang lebar, kemudian parsal, Cipoletti, Romins, Kram de Gruyter, kemudian ada bangunan sadap pipa, CHO, Cutthroat Flume. Nah, di sini ada mengukurnya dengan aliran atas yang sampai Romin ini aliran atas. Nah, kemudian pipa, kemudian CHO, kemudian Kram ini pengukurannya aliran bawah. Kemudian yang terakhir ini adalah aliran atas. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan bangunan utama, bangunan irigasi lainnya, kalian bisa lihat di KP1. Karena tidak mungkin untuk menjelaskan dalam waktu sesingkat ini. Jadi, yang Ibu jelaskan di sini adalah inti-intinya saja. Jika kalian mau melihat secara detail dan jelas, kalian bisa lihat di KP1. Baik, untuk data-data yang diperlukan untuk perencanaan bangunan utama itu, yang harusnya ada itu biasanya ada topografi yang berkaitan dengan peta situasi, kemudian daerah aliran sungainya, gambar-gambar potongan, mana hulu, mana hilir, kemudian ada data hidrologi yang terkait dengan aliran sungai, kemudian hujannya seperti apa, tipe hujannya seperti apa, kemudian banjir kala ulangnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga biasanya data morfologi. Nah, data morfologi ini terkait dengan sedimen, kemudian unsur-unsur kimia, dan selanjutnya adalah data geologi yang berkaitan dengan batuan-batuan. Nah, di sana biasanya jenis batuan di sana apa, kemudian bahaya gempanya seperti apa, apakah di sana terdapat patahan-patahan lempeng bumi dan sebagainya. Kemudian yang ini ada data mekanika tanah. Jadi harus diketahui untuk data ini biasanya sumber-sumber timbunan. Biasanya jika kita merencanakan suatu bendung misalnya, kita harus tahu sumber-sumber dari bahan bendung itu, misalnya tanah liat, misalnya batu-batuan besar, itu harus ditinjau. Di sana apakah ada di sekitar situ ataukah jauh untuk mendapatkan bahan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah standar untuk perencanaan serta aturan-aturan yang dipakai, tentu ini sebagai acuan perencanaan. Kemudian data lingkungan dan ekologi. Nah, ini sebagai nanti biasanya terkait dengan AMDAL dan izin-izin lingkungan lainnya. Baik, setelah kita sudah belajar tentang bangunan utama irigasi, kita pindah haluan ke standar nama irigasi. Jadi setelah kalian tahu apa saja yang ada pada bagian-bagian bangunan irigasi, kita harus tahu bagaimana standar penamaan irigasi. Nah, standar tata nama ini harus dipilih dan dibuat dan sudah diatur, sehingga jika dibuat bangunan baru, kita tidak perlu mengubah semua nama yang sudah ada karena sudah ada standarnya. Nah, daerah irigasi dapat diberi nama sesuai dengan nama daerah setempat atau desa.
Contohnya nih, daerah irigasi Jatiluhur, atau daerah irigasi Cikoncang, atau di Bali daerah irigasi Tukat Badung, daerah irigasi Tukat Tenet, dan sebagainya. Nah, apabila ada 2 pengambilan atau lebih, maka daerah irigasi tersebut sebaiknya diberi nama sesuai dengan desa-desa terkenal di daerah layanan. Jadi sebagai mempermudah kita untuk penamaan, jadi memakai nama desa. Nah, selanjutnya untuk pemberian nama-nama bangunan yang berlaku peraturan yang sama juga. Jadi misal untuk daerah irigasi Elak Cikoncang. Nah, di sini juga bendungnya sama, bendung Elak Cikoncang juga. Seperti ini ya, bendung Elak Cikoncang. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar jaringan irigasi primer. Di sini ada standar sistem tata nama dan skemanya. Kita bisa lihat di sini, di gambar sini. Di sini ada legendanya bangunan bagi dengan pintu sadap. Jika ada lingkaran dengan panah, itu adalah bangunan bagi dengan pintu sadap. Jika bercabang 3 ya, kalau bangunan sadap saja, dia yang hanya 2, dan 1 panah seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini bangunan bagi dengan pintu sadap. Kemudian ini juga bangunan bagi dengan pintu sadap. Kemudian mana yang bangunan sadap? Ini bangunan sadap. Ini bangunan sadap. Kemudian ini bangunan sadap juga. Karena dia langsung disadap dari bangunan baginya ini. Kalau bangunan bagi dengan pintu sadap, itu masih bangunan ini masih membagi aliran lagi. Jadi tidak serta-merta disadap seperti ini. Jadi membagi 2 masih dan disadap. Nah, di sini ada keterangan ya. Kalau di kotak seperti ini maksudnya adalah lahannya. Lahannya di sini tertera 110 hektar dengan keperluan 154 liter per detik. Jadi bangunan sadap ini mengairi irigasi seluas 110 hektar dan dengan keperluan 154 liter per detik. Sama, semuanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan ini? Saluran primer. Jadi jangan bingung dengan BS, kemudian RM, itu berdasarkan ini ya. Berdasarkan nama daerah irigasinya. RM ini saluran irigasi Makawa jadinya. Kalau ini adalah bangunan bagi sadap Makawa, M itu Makawanya. Jadi jika dilihat itu kita harus lihat angkanya. Jadi mana yang nomor 1? Nah, yang nomor 1 itu tentu berdekatan dengan bendung atau aliran utamanya. 1, kemudian BM1, kemudian ini BM2, BM3. Jadi arah alirannya ke sini, ke sini, ke sini. Oke, paham ya? Kemudian yang ini sama RS1, 2, 3. Kemudian yang ini RL1, 2, 3. Kenapa L, Bu? Karena ini adalah daerah irigasi Lamongo. Jadi sesuai namanya. Jangan bingung. Ini mengapakah? Karena ini adalah daerah irigasi Kedawung.
Oke, dari sini paham ya. Kemudian next, ini adalah standar sistem tata nama untuk bangunannya. Nah, di sini ada yang tadi kita belajar bangunan bagi dengan pintu sadap, bangunan sadap. Ini ada gorong-gorong. Jadi gorong-gorong seperti ini simbolnya. Kemudian talang. Talang itu seperti itu simbolnya. Ini talang. Ini jembatan, maaf, ini jembatan. Ini juga jembatan. Ini jembatan, kemudian ini sipon. Apa beda talang dan sipon? Kalau talang itu biasanya ada di atas dia aliran airnya. Kalau sipon itu ada di bawah tanah. Kemudian bangunan terjun, ada bangunan terjun. Kemudian jembatan orang. Di bangunan terjun ada jembatan orang, bangunan terjun, jembatan orang. Jadi yang tidak ada di sini sepertinya hanya talang saja. Karena ini ada jembatan. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kita sesuaikan dengan legenda di sini. Untuk sistem tata nama bangunan bendungnya. Nah, ini adalah penjelasan dari apa yang sudah dijabarkan pada gambar ini. Jadi kalian bisa lebih paham jika bisa membaca ulang ini, karena ini adalah keterangan gambar yang di atasnya. Kalian bisa baca. Jika penjelasan ibu tadi belum cukup jelas, kalian bisa terbantu dengan penjelasan ini. Nah, yang terpenting adalah bagian KP7 standar penggambaran dan B101 tipe bangunan irigasi memberikan uraian lebih rinci mengenai sistem tata nama. Jika kalian mau belajar secara detail tentang tata nama, kalian bisa lihat KP07. Untuk bangunan tadi KP01, sebenarnya juga ada KP02 dan seterusnya. Kalian itu harusnya inisiatif sendiri untuk mencari materi atau teori yang lebih lengkap untuk mempermudah kalian memahami. Kemudian selanjutnya adalah jaringan irigasi tersier. Nah, jaringan irigasi tersier ini diberi nama seperti bangunan sadap tersier dari jaringan utama. Misal, petak tersier S1 kiri mendapat air dari pintu kiri bangunan bagi BS1 yang terletak di saluran samba. Nah, kalau teori seperti ini rasanya kalian kurang paham dan bingung, jadi kita langsung menuju ke gambar saja. Jadi kalian baca ini ada ruas-ruas saluran, box tersier, petak kuarter, box kuarter. Nah, seperti ini. A1, B1, B2, D3, D2, D1, C1. Ini kuarter. Ini adalah aliran tersier. T1, T2, T3 aliran tersier. Kemudian jika aliran tersier ini dibagi, itu artinya sudah menjadi aliran kuarter seperti yang sudah dijelaskan minggu sebelumnya. Nah, setelah dari kuarter ini masuk ke lahan. Ke lahan yang akan disalurkan air irigasinya. Nah, 1, A2, 3, B1, B2 ini penamaan aja. Ini di blok.
Ini blok C, ini C1 ada sampai C3 dan lain sebagainya. Kalian bisa lebih jelas dengan membaca apa yang sudah ada di slideshow ini. Ini sudah lengkap. Jadi yang Ibu sampaikan itu adalah intinya saja agar kalian mudah paham dan tidak berbelit-belit, agar kalian tidak semakin bingung. Kemudian selain yang kita pelajari jaringan irigasi primer, kemudian jaringan irigasi tersier, selanjutnya adalah jaringan pembuang. Namanya jaringan pembuang yaitu jaringan irigasi yang fungsinya adalah membuang air irigasi yang sudah terpakai. Intinya seperti itu. Yang sudah terpakai, airnya dibuang pada jaringan pembuang. Jadi untuk jelasnya kalian bisa baca sendiri ya ini ya. Ibu hanya sampaikan poinnya saja agar tidak terlalu panjang. Nah, kita langsung ke gambar. Nah, ini seperti di minggu lalu, sepertinya sudah disampaikan. Untuk pembuang tersier, Ibu bacakan di sini. Pembuang tersier adalah pembuang kategori terkecil dan akan dibagi-bagi menjadi ruas-ruas dengan debit seragam. Masing-masing diberi nomor. Masing-masing peta tersier akan mempunyai nomor seri tersendiri. Masih ingat ya, minggu lalu kalau aliran irigasi itu dari primer, sekunder, tersier, kuarter. Nah, kalau di drainase atau pembuang itu kebalikannya, dari yang terkecil, dari yang kuarter, tersier, kemudian sekunder, kemudian primer, lalu dia ke pembuang utamanya. Jadi 3, 2, 1 4, 3, 2, 1. Oke, 4, 3, 2, 1. Ini pembuangan primernya di sini. Jadi dia kebalikannya ya. Namanya dibuang ya dari ekornya ke pangkalnya. Kalau mengalirkan dari pangkal ke ekor. Sederhananya seperti itu. Kemudian selain tata nama biasanya ada tata warna peta. Untuk warna-warna standar akan digunakan untuk menunjukkan berbagai tampakan irigasi pada peta. Nah, warna biru untuk jaringan irigasi, garis penuh untuk jaringan pembawa yang ada, dan garis putus-putus untuk jaringan yang sedang direncanakan, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri untuk detailnya. Di sini ada coklat untuk jaringan jalan, kemudian merah untuk tata nama bangunan, hitam untuk jalan kereta api, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang bangunan utama irigasi. Yang kedua, bagaimana standar penamaan daerah irigasi. Nah, yang ketiga ini kita belajar mengenai definisi mengenai irigasi itu sendiri. Yang pertama, daerah studi. Daerah studi itu adalah daerah proyek ditambah dengan seluruh das atau daerah aliran sungai dan tempat-tempat pengambilan air ditambah dengan daerah-daerah lain yang ada hubungannya dengan daerah studi. Kemudian daerah proyek. Nah, kalau daerah proyek ini daerah di mana pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Kemudian daerah irigasi total atau bruto adalah daerah proyek yang dikurangi dengan perkampungan dan tanah-tanah yang dipakai untuk mendirikan bangunan daerah yang tidak diairi.
Nah, ada daerah irigasi bruto, ada neto. Jadi kalian ini hanya pengetahuan umum yang wajib sebenarnya diketahui. Jadi kalian untuk lebih detailnya kalian baca secara seksama. Di sini juga ada daerah potensial, daerah yang mempunyai kemungkinan baik untuk dikembangkan. Ada daerah fungsional. Nah, daerah fungsional ini bagian dari daerah potensial yang telah memiliki jaringan irigasi yang telah dikembangkan. Nah, di sini ada gambar definisi daerah-daerah irigasi. Nah, seperti ini. Gambar seperti bukit nih, daerah tak bisa diairi. Kemudian ada bangunan seperti ini, biasanya desa. Kemudian jika potongan ada kendaraan itu jalan primer. Ini daerah proyek, saluran pembuang primer, sekunder, atau ini jalan petani. Ini saluran tersier dan kuarter, dia lebih kecil ya. Kemudian ini adalah tanggul atau jalan setapak. Ini luas bersih yang bisa diairi, seperti ini. Ini salurannya. Baik, kita sudah berada di penghujung presentasi, penghujung materi yang disampaikan untuk hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita sudah belajar bangunan utama irigasi. Yang kedua, kita belajar standar tata nama irigasi. Kemudian yang terakhir, definisi-definisi yang berkaitan dengan irigasi itu sendiri. Jadi jika ada pertanyaan, kalian tulis di komen, atau jika tidak ada respon atau respon lambat, kalian bisa langsung di grup. Jadi untuk kali ini, pertemuan keempat ini saya akhiri. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas ketersediaannya menonton video materi ini. Semoga bermanfaat dan dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam.